Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idenya ini Malam hari ini banyak kita misteri yang belum terungkap. mengungkap surat Yunus ayat 26 sampai 27 Pak Ustaz ya. Yang pertama, alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik. Jelas imbalannya. Lalu kemudian di ayat 27, walladzina kasabus sayyi'at, Berbuat dan orang-orang yang berbuat jahat. Jelas yang pertama adalah surga imbalannya, yang kedua adalah neraka imbalannya. Kalau Ustaz tadi katakan bahwa ilmu itu akan kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat setelah kita banyak belajar. Baru-baru ini kami rasakan memang betul itu. Kami diundang oleh Profesor Husni Chandra di Malino ya, bersama dengan Pak Ismail dan Pak Samsul. Itu kita belajar bagaimana salat dengan khusyuk. Banyak sekali rangkaiannya. Kalau hanya kita dengar bahwa bagaimana caranya kita salat khusyuk, itu memang tidak cukup. Karena prosesnya banyak, panjang. Harus kita menghilangkan hal-hal yang pernah kita lakukan keseharian. Lalu konsentrasi kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu caranya? Ada prosedurnya. Jadi saya pikir, dan ada penjelasan lagi di di surat Al-Maidah kalau tidak salah Pak Ustaz ya. Di akhir ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. berlomba-lomba lah. Ya, dan tolong menolonglah kamu berbuat kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong berbuat kejahatan dan dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah maha dahsyat balasannya. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 3, 4 yang komentar itu cuma satu yang bertanya. Yang lainnya tambahan, dan lebih nikmat lagi rasanya karena tambahan. Sesuatu itu kalau ditambah pasti ada nikmat. Kalau tidak nikmat tidak minta tambahan. Seperti itu. Ya. Jadi ada katanya tidak mau mengaji karena belum suci. Ini salah pilih guru ini kalau begini. Salah pilih guru, salah pilih teman. Justru Al-Quran itu untuk mensucikan. Jadi fungsi Al-Quran salah satunya mensucikan hati manusia. Jadi kalau dibaca lebih terang. Cuma yang jadi masalah kalau dibaca dan kita tidak mau tertarik mempelajari artinya, itu akan sulit mendapatkan maknanya. Arti kita yang cari, makna Allah yang beri. Ya, arti kita cari karena ini bahasa berbeda. Itu disebut arti. Tapi makna Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau banyak-banyak pengorbanannya, maka Allah beri dia lebih banyak. Kalau sedikit pengorbanannya, seperti itu juga yang dia dapat. Kecuali Allah menghendaki sedikit pengorbanannya, bisa saja dia dapat banyak. Seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya takut berdosa, makanya saya tidak mau belajar. Justru tidak mau belajar itu sudah dosa. Itu bisikan siapa itu tidak mau belajar? Kalau bukan bisikan setan. Sementara perintah belajar itu jelas. Perintah membaca jelas, Iqra. Perintah menuntut ilmu, Rasulullah sampaikan. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Nah ini orang bukan dari ayunan. Sudah tidak diayun lagi. Pasti itu yang mengatakan itu. Sudah besar, sudah dewasa. Lebih wajib lagi daripada di ayunan saja sudah diperintahkan. Apalagi sudah ditinggalkan ayunan. Sampai masuk ke liang lahat. Jadi kalau ada orang begitu barangkali jangan selalu ungkap itu.
supaya dia lupakan itu kata-katanya. Kita ajak saja mengaji, siapa tahu Allah SWT berikan hidayah, dia akan bertobat. Iya. Karena tujuan daripada belajar Al-Quran itu untuk membersihkan hati kita. Penyakit yang paling besar itu di antara 99 penyakit hati yang telah ditulis oleh ulama, saya lupa namanya, itu yang nomor 1 lah syirik. Syirik, mensyirikatkan Allah, menuhankan adat. Dia percaya juga sama Allah, tapi masih percaya juga kepada yang lain. Nah, ini, ya, rajin sholat, rajin ke masjid, puasa, tapi ada keyakinannya lain-lain. Ya, masih ada perasaan bahwa tidak sempurna kalau tidak begini, kalau tidak begini, sementara tidak ada contoh dan dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini. Jadi kita memang berat untuk meninggalkan hal seperti itu. Makanya kita mencoba untuk bersahabat dengan orang-orang yang mau belajar. Nah, kalau tidak mau belajar, tinggalkan. Pasti dia bodoh. Walaupun mereka mengatakan orang beriman itu bodoh. Sementara Allah mengatakan mereka itulah orang yang bodoh. Di surah Al-Baqarah kita temukan. Ulaika ya, humus subha'u ala innahum humus subha walakin la ya'lamun. Nah, maka aku beriman juga seperti orang-orang bodoh itu beriman. Nah, Allah jawab tidak, mereka lah. Jadi tidak usah didengarkan, tidak usah panas, karena itu sudah tertulis di Al-Quran, sudah ditahu. Tinggal bagaimana dia, kalau kita apalagi berteman, apalagi keluarga, kita bujuk saja untuk meninggalkan keyakinan itu. Ya, ya itu. Jadi kalau tadi yang saya maksudnya, dia takut kata nanti kalau misalnya dia baca Quran, dia tak terapkan begitu. Iya. Misalnya pengajian, dia dengarkan tapi dia tak terapkan, itu kan berdosa. betul. Itu karena dia tidak pasrahkan dirinya kepada Allah, masih ragu. Kalau saya baca ini saya takut. Ini keraguan itu. Bukan keyakinan. Ketika Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk mau belajar Al-Quran, dan kita tawakal kepadanya, tidak mungkin Allah akan membiarkan kita sesat. Tapi karena dosa bergeliman, maka Allah biarkan kita sesat. Karena memang dasarnya manusia itu sesat. Makanya diutus para nabi. Kenapa manusia itu cenderung sesat? Karena ada nafsunya. Seandainya manusia ini tidak punya nafsu, semua baik-baik, kita tidak perlu lagi nabi, rasul, apa tidak. Baik-baik semua, tidak ada. Pasti kebaikan. Cuma Allah kirim, Allah kasih nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan sifat fujur dan takwa. Dikirim lagi nabi. Nabi itu supaya supaya kuat, supaya yakinnya tinggi, didampingi oleh kitab. Ada mukjizatnya, ada kitab, ada ayat-ayat Allah yang dia bawa. Jadi kalau mau terangkat jadi nabi, tidak ada kitabnya, jangan cepat percaya. Saya jadi nabi, mana yang kitabmu? Oh tidak ada, oh berarti kau palsu. Ini tidak ada kitabnya. Bukan mereka bukan dia yang tulis, itu kitab bikinan sendiri itu. Nah itu. Jadi sekali lagi bahwa pertama dulu berbaik sangka kepada Allah. Kedua, jangan ragu-ragu. Kalau ada keinginan membaca saja Al-Quran, itu sudah berarti Allah telah menunjukkan tangga pertama menuju kepadanya. Jadi kita kalau mau naik tangga pertama dulu diinjak. Ada orang tidak mau menginjak tangga pertama, langsung tangga kelima, tangga ke-10. Tidak bisa sampai, harus pertama dulu membaca dulu. Setelah membaca baru mengerti. Setelah mengerti, baru dia mengambil pelajaran. Setelah mengambil pelajaran, maka dia sudah bersyukur. Setelah bersyukur itulah puncaknya hidayah, mendapat petunjuk. Jadi kalau orang belajar awal daripada petunjuk. Sebagai contoh, kita mau makan jeruk, tapi kita tidak mau tangan kita kotor. Tidak mau buka itu.
harus dibuka kulitnya. Apalagi kalau durian lebih keras lagi. Saya tidak mau deh keras. Sudah. Sini Mi, kalau kau tidak mau nanti saya bawa ke rumahku. Kau nanti fotonya saya kirimkan. Kalau bawa sudah dibuka, mahal bisnya, tidak apa-apa. Jadi memang memulai sesuatu itu berat. Karena setan pasti terlibat. Wah, jangan mau kau baca. Itu Al-Quran. Kalau kau baca, kalau ada satu perintah Allah kau tidak kesana, tambah dosa kau. Justru berdosa karena kebodohannya itu. Nah ini. Itu bungkusnya saja, itu bungkusnya. Tipuan. Jadi kalau ada begitu, makanya kalau ada begitu, ganti guru. Atau pindah ke cari teman lain. Jangan, bahaya ini. Ini. Jadi ini aliran sesat di situ berkembang itu. Ya. Mau langsung sukses, mau langsung khusyuk. Khusyuk salat. Nama khusyuk itu mengingat Allah. Bagaimana Allah bisa diingat, tidak pernah dilihat. Kita baca semua Al-Quran, baru, oh iya aku tahu nih. Dan susah dijelaskan. Ya, itu ilmu yang susah dijelaskan. Karena itu bukan ilmu bahasa, tapi ilmu rasa. Nah, rasa itu siapa yang makan dia tahu. Kalau cuma lihat-lihat saja orang makan, wih enak, jadi dari mana kau tahu enak? Karena lahap sekali. Kau tidak enak karena kamu sudah makan duluan, sudah kenyang dengan hal-hal yang lain. Kenapa dia rajin ke masjid begini? Karena nikmat dirasakan kehadirannya. Kalau kehadiran menjadi beban, ada deh, tidak mau kasih sibuk. Selalu itu alasan sibuk. Selalu saja ada alasan untuk tidak melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu kalau dilihat-lihat memang susah. Tapi kalau dilakukan, maka datanglah kebaikan berikutnya. Seperti ayat yang kita baca tadi itu. Orang yang berbuat baik, akhirnya ditambah oleh Allah. Bukan hanya surga, tapi melihat pencipta surga itu. Dan nikmatnya tidak bisa diungkapkan. Nabi Musa saja begitu. Kalamullah dia bisa. Begitu mau melihat Allah pinsang. Kalau di atasnya pinsang itu cuma satu, kematian. Kita tidak usah pinsang-pinsang, tidak usah, biasa-biasa saja. Habiskan saja waktu kita dengan kebaikan. Minimal mencintai orang berilmu. Walaupun kita belum sampai ilmu kita ke sana. Minimal mencintai, tidak mencibra panjo. Tidak benar itu. Kamu bilang tidak benar karena kamu tidak melewati jalan itu. Kita baru belajar berjalan ini. Ikuti saja. Sami'na wa ta'na. Itu Allah pasti kasih jamin. Ujungnya ini, ujung daripada kehidupan kita ini masih panjang ini. 80.000 tahun masuk. Nanti dikubur 8.000 tahun. Di pada Masar 50.000 tahun. Di titian sirat 150 tahun. 150.000 tahun. 500 tahun mendaki, menurun dan menanjak. Di surga, itu kholidina fiha. Di neraka sama posisinya, kholidina fiha, sama-sama kekal. Yang mana kita mau buru ini? Yang jelas itu buruan ini kita sudah tetapkan. Apakah kita memburu babi atau memburu rusa? Jelas ki. Wah, bagaimana supaya jelas antara babi dengan rusa, antara pahala dengan dosa? Baca Al-Quran. Al-Quran memberikan cahaya. Ini yang benar, ini yang salah. Sama-sama kita berburu, sama-sama kita menunggu. Nah ini, jadi tidak ada orang yang sia-sia. Kalau dia berburu kebaikan, tidak ada sia-sia. Dibayar dengan bayaran yang sangat mahal. Hari ini belum ada apa-apa. Makanya orang masih alergi, masih tidak kuat, bahkan tidak suka dengar ceramah. Mengaji saja merasa terganggu. Harus mengganggu. Merasa terganggu. Tapi nanti di akhirat, satu subhanallah mau ditambah tidak bisa. Allah akan ganjar satu pohon yang besar di surga. Lengkap dengan buahnya, bukan hanya pohonnya saja. Nah ini. Jadi saya kira begitu diskusi kita malam ini. Semoga kita lanjutkan ini. Jangan kita berhenti. Walaupun berkurang jumlahnya. Sekarang ini bertambah saya lihat. 2 kali lipat. Ini. Ini tanda-tanda. Jangan dulu gembira. Nanti gembira kalau Allah kasih berkumpul semua. Allah berikan pertolongan, akan berbondong-bondong orang datang tanpa dipanggil
bahkan dia cari sendiri di mana itu ada majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Saya kira itu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.